Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal kebaikan kita pada hari ini dan dicatat di antara amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, sunnah-sunnah selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta tersebut kita menjadi pengikut terbaik baginda Nabi, dan juga dengan salawat dan salam serta sunnah menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dan pertolongan di hari kiamat kelak, serta dikumpulkannya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, ini pembahasan terakhir tentang kitabul janazah ataupun pembahasan tentang bab jenazah. Di depan Bapak Ibu sekalian itu ada pembahasan tentang pengurusan jenazah sesuai dengan syariat. Kalau seandainya kita berbicara tentang makna Islam memberikan pemahaman tentang pengurusan jenazah, maka yang kami tulis di depan itu Bapak Ibu sekalian, itulah di antara hal-hal yang dikasih tahu di dalam syariat kita, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, beserta dengan pendapat ulama. Dan itu mungkin kami ringkas Pak Bu ya. Mungkin kami sebagian ada yang kami kasih dalil, ada yang tidak, karena banyak yang akan ditulis. Namun hal-hal yang penting itu sudah kami tulis, seperti doa dan sebagainya. Kalaupun Bapak Ibu menemukan ada yang kurang dipahami, ataupun ada hal-hal yang bentuknya pengen ditanyakan dan dibahas, silakan ditanyakan. Dan insyaallah kalau seandainya tidak ada halangan sebagaimana yang diberitahukan oleh Ustadz Mukarram tadi, insyaallah kita praktek Pak Bu ya. Apa yang sudah kita pelajari kita praktekkan, supaya bisa kita menjadi bilal bagi diri kita, dari keluarga kita, dan juga bagi masyarakat di sekitar kita. Itu setidaknya minimal Pak Bu, karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang membantu di dalam kepengurusan jenazah ini merupakan bagian dari pahala-pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pembahasan terakhir dalam pembahasan jenazah, kami ingin membahas tentang permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang berhubungan setelah pengurusan jenazah, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan setelah pemakaman dari jenazah, seperti pembahasan masalah takziah, pembahasan tentang pembacaan kitab suci Al-Quran, pembahasan tentang buat hajatan dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam pembahasan syariat yang insyaallah sama-sama akan kita bahas bersama. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu pembahasan ataupun hal yang berhubungan dengan takziah. Pak Bu, takziah ini merupakan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, terkhusus kalau seandainya itu keluarga, kerabat, ataupun tetangga, maka disunahkan untuk bertakziah. Takziah itu bapak-bapak, ibu-ibu, 3
poin penting isi dari takziah. Apabila sudah terisi dari poin tersebut, maka barulah dinamakan takziah yang mendapatkan pahala. Yang pertama takziah itu adalah tasbir, Pak Bu. Apa tasbir? Kita memberikan nasihat dan juga memberikan semacam semangat dan memberikan semacam motivasi supaya sabar bagi keluarga yang ditimpa musibah. Jadi tujuan kita itu, Pak Bu, takziah itu bukan cuma datang deh. Datang, hadir, jenguk ke muka, balik. Tidak dapat pahala yang cak itu. Yang pertama adalah tasbir. Sabar, insyaAllah husnul khatimah. Memberikan hal-hal yang baik kepada saudara yang terkena musibah tersebut. Kemudian yang kedua, berikan hal-hal yang positif selain memberikan kesabaran, berikan doa bapak-bapak ibu-ibu dari harapan. Karena yang diharapkan, yang pertama sekali diharapkan oleh orang yang terkena musibah itu adalah doa dan juga perkataan-perkataan yang baik yang bisa memberikan semangat dan menghilangkan kesedihan bagi keluarga yang tertimpa musibah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengajak untuk mengingat kematian. Itu poin yang paling penting bertakziah. Mengingat bagi diri kita, mengingat bagi keluarga dan juga kepada seluruh umat muslim yang bertakziah agar bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya kita agak mendapatkan giliran yang ditakziahi ataupun yang didatangi oleh oleh wong, ya. Di Pak Bu memberikan kesabaran, mengirimkan doa, mengingat kematian, itu isi dari takziah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu cuma datang, duduk, balik, itu bukan takziah. Ya, itu berarti cuman nyetor muko ya. Atau Ustadz Makmano kami seandainya membawa makanan, kebudayaan kita ini Pak Bu, bawa makanan, bawa beras. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Itu termasuk juga bagian dari memberikan kebahagiaan, membantu kepada saudara kita yang meninggal dunia. Takziah itu Pak Bu, sunnahnya itu bertakziah itu salah satu ayam, 3 hari Pak Bu bertakziah itu. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada hari kiamat, antuhidda ala mayyitin, dan ini berlaku kepada seluruh umat muslim, laki-laki dan perempuan, antahidda ala mayyitin fawqa salasati ayyam, untuk berkabung lebih dari 3 hari. Illa ala zawjiha arba'ati ashhurin wa ashra, kecuali seorang wanita yang berkabung atas kematian suaminya, maka ada masa iddah kesedihan arba'ati ashhur wa ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi di sini bapak-bapak ibu-ibu, kalau nak bertakziah silakan 3 hari bertakziah. Ulama mengatakan kalau seandainya lebih dari 3 hari tersebut atau bahkan tikror, takziah, besok takziah lagi, lusa takziah lagi, maksudnya kita yang bertakziah. Kalau wong lain tidak apa-apa. Atau kita sebagai yang terkena musibah membuka pintu kalau seandainya ada yang pengen takziah. Tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya sehari ini takziah, besok takziah lagi, lusa takziah lagi, takziah terus setiap hari, maka akan menimbulkan ataupun memunculkan kesedihan yang tidak berkesudahan. Itu makruh hukumnya, Pak Bu ya, bukan haram. Ya, itu hukumnya masuk dalam kategori makruh. Jadi dimakruhkan, bahkan di dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dipegang oleh sebagian besar mayoritas muslim, bertakziah itu cukup memberikan 3 poin yang kami sebutkan di awal. Tak usah berlama-lama bertakziah, apalagi bentuknya sampai menceritakan kembali, Pak Bu. Tak penting sebenarnya takziah itu. Tak usah digali lagi. Oh ya memang nian, dia tuh dulu waktu masih hidup tuh baik nian. Ceritakan dengan keluarganya. Nangis lagi, Pak Bu. Maka itu juga masuk dalam kategori yang dimakruhkan di dalam syariat. Boleh, Pak Bu, cuman berikan hal yang baik. Contoh, yo kami kenal dengan beliau insya Allah wongnya baik, alhamdulillah. Boleh, silakan. Atau bagus, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Pokoknya setahu kami beliau wongnya baik. Nah, lemak itu Pak Bu. Tapi jangan sampai digali lagi. Beliau itu memang nian masa hidup. Kalau sesama kita tidak apa-apa Pak Bu. Tapi jangan sampai diceritakan kepada keluarganya.
Cukup isi dari takziah, memberikan kesabaran, memberikan hal yang positif, dan mendoakan mayit dan juga keluarga yang ditinggalkan tersebut. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebagian ulama yang mengkategorikan duduk, kemudian makan-makan, itu masuk dari bagian hal yang dilarang di dalam syariat. Kemudian takziah, apa hukum bertakziah kepada orang non-muslim? Sebagian ulama ada yang membolehkan, tetapi mazhab Hambali di daerah Mekah dan sebagian daerah Arab, tanah Arab itu mengharamkan bertakziah kepada orang non-muslim. Kemudian apa pahalanya ataupun yang didapatkan bagi uang yang bertakziah itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban," barang siapa yang bertakziah kepada keluarga yang terkena musibah, falahu mislu ajrahu, maka dia mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukannya. Kalau dia berdoa, maka Allah juga akan memberikan pahala dari doa tersebut. Dia memberikan kesabaran, memberikan semangat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan pada orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, man azza akhahu bimusibatihi, barang siapa yang mendatangi saudaranya dikarenakan musibah di antaranya kematian, kasahullahu min hilalil karamati yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kehormatan dan kemuliaan di hari kiamat kelak. Maka oleh karena itu dibolehkan bertakziah, cuman bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang tidak usah sering-sering. Ya, sunnahnya 3 hari, silakan bertakziah. Ya, apalagi sampai bentuknya mengulang cerita lagi akan menambahkan kesedihan kepada seorang yang keluarga yang ditinggalkan ataupun yang terkena musibah tersebut. Kemudian permasalahan al-buka'u waritha'u wa niyaha walatom wasyak. Bagaimana hukum nangis, meratap, mukul wajah? Wong Arab itu Pak Bu kalau ada yang meninggal mukul wajah. Wah, itu. Bapak Ibu mungkin sering jingok ketika saudara-saudara kita di Palestina itu keluarganya wafat itu mukul wajah. Itu merupakan kebudayaan orang Arab atau bahkan bentuknya merusak pakaian, merobek baju. Hal tersebut bagian dari dilarang dalam syariat Islam. Kalau sedih, nangis itu wajar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang manusia yang ditinggalkan orang yang disayanginya. Dan itu juga hal-hal yang bentuknya hal yang biasa dan sudah menjadi fitrah manusia. Hatta Rasulullah SAW ketika wafat anak beliau Ibrahim, itu beliau nangis. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah menangis itu dilarang? Kata Rasulullah, aku cuma menangis sebatas seorang manusia yang kehilangan orang yang disayang, bukan meratap ataupun sampai bentuknya mukul wajah ataupun merusak ataupun merobek pakaian. Jadi hal-hal yang melebihi dari yang ditentukan oleh syariat, kalau baca cukup. Ganti ya kesedihan tersebut dengan lantunan ayat Al-Quran. Ganti kata-kata yang bentuknya seolah-olah tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Ya Allah, banyak kan kita Pak Bu sering dengar nian. Ya Allah, ganti aku be. Malaikat Israel lewat gantinya nian. Dua kok laju yang dia sini. Ya, kalau bisa ya Allah terimalah amal ibadahnya ya Allah ampunilah dosa beliau. Ganti ya dengan kata-kata yang baik dalam bentuk doa ataupun lantunan Al-Quran atau istighfar atau hal-hal yang baik di dalamnya. Jadi sedih, nangis itu dibolehkan, tetapi jangan sampai berlebihan, Pak Bu. Bagaimana hukumnya? Ada sebagian masyarakat kita, Pak Bu, sebagian kebudayaan kita, nangis itu dibuat-buat. Bahkan ada yang dibayar. Tidak perlu, Pak Bu. Ya, lebih baik duitnya itu tersebut infakkan atas nama orang yang meninggal dunia. Itu lebih dibutuhkan. Ya, daripada menyewa orang untuk ikut bersedih atas meninggalnya seorang tersebut. Mayan bagilil musab wasawabu alal musibah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ataupun yang kita lakukan ketika kita orang yang terkena musibah tersebut tadi, sebagai kita yang bertakziah, tetangga ataupun keluarga, kawan dekat. Nah, sekarang mana kalau seandainya kita yang tertimpa musibah itu?
orang yang kita sayangi wafat, ya, ataupun meninggal dunia, yanbaghi lil musab ayasta'ina billahi ta'ala. Yang pertama, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan. Pertama sekali, bapak-bapak, ibu-ibu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan dan disabarkan. Ketika hal tersebut bentuknya Pak Bu, solid nian Pak Bu, sehingga membuat kita tuh jatuh nian, karena mungkin orang yang sayang kita sayang nian, orang tua kita, anak kita, maka ista'inu bis sabri was salat. Tak mampu dengan sabar, ganti dengan solat 2 rakaat Pak Bu. Solatlah di sana. Maka kelemahan kita tuh akan Allah Subhanahu wa taala bantu. Ketidakberdayaan kita tuh akan Allah Subhanahu kuatkan, dan musibah yang terjadi tersebut akan menjadi pahala yang besar bagi diri kita. Ista'inu bis sabri was salat. Wa yatamassalu bi amrihi fi bis sabri was salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bassiris sabirin. Kasih kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar, alladzina iza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata dan meyakinkan dalam diri mereka, inna lillahi, ya Allah, seluruh dunia termasuk diri kami ini punya Engkau, wa inna ilaihi rajiun, dan kami juga pasti akan kembali kepada Engkau. Ulaika alaihim salawat, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kebaikan di dalamnya. Wa min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sabar, kemudian dengan salat, kemudian zikir, itu merupakan satu cara Allah Subhanahu kita menghibur diri kita dan menguatkan diri kita, dan merupakan bagian pahala yang sangat besar bagi seandainya orang terkena musibah tersebut menghadapinya dengan kesabaran dan juga dengan ibadah salat tadi. Nah, sekarang Pak Bu, pembahasan tentang bagaimana diyafatu ahlil baiti wa sad'u ta'amu lahum. Apa hukumnya kita bertamu dan juga membuatkan makanan bagi yang meninggal dunia tersebut atau keluarga yang terkena musibah. Yastahibbul li aqrabai al-mayyit wa jirani ayasna'u ta'aman li ahlil bait. Pak Bu, disunahkan, bagus, dianjurkan bagi kerabat, keluarga dekat, bukan keluarga yang terkena musibah, ataupun tetangga, untuk datang menghibur dan membuatkan makanan. Bukan wong yang kena musibah buat makanan. Kerabat, tetangga, atau keluarganya. Maksudnya, dia ada dek-beradik. Ya, tiba-tiba, ya, keluarga dek-beradiknya ini terkena musibah, maka keluarga yang paling dekat itu yang membuatkan makanan. Bukan dia. Bukan yang terkena musibah itu. Yang terkena musibah itu fokuslah dalam pengurusan jenazah. Ya, hartanya jangan diganggu-gugat dengan memberikan makanan untuk orang yang datang. Tetapi fokuslah dengan mengeluarkan uang untuk pengurusan jenazah. Beli kapan, beli itu untuk kuburan, dan sebagainya. Walamma rawa annahu lamma qutila Ja'far bin Abi Thalib, sebagaimana ketika perang, ya, sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib ini wafat, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far, buatkan wahai para sahabat untuk keluarga Ja'far ini ta'aman, makanan. Fa innahu qad ja'ahum amrun yashghiluhum an. Karena terkena musibah lah bahasa kita, dan mereka tak mikirkan lagi, dan jangan disibukkan dengan hal-hal menyambut tamu dengan makanan-makanan yang dibuatnya, karena itu akan membebani keluarga yang terkena musibah. Wa yab'atsu bihim ilaihi mi'anatul lahum, buatkan makanan, wajabaron liqulubihim, dan juga bila perlu bapak-bapak, ibu-ibu kita yang mengambil alih, keluarga dan ataupun tetangga itu yang mengambil alih, tidak usah lagi nak instruksi kita langsung. Itulah alhamdulillah Pak Bu, ya, masyarakat kita ini tolong menolongnya itu mengamalkan syariat itu sudah mulai bagus, dan sudah bagus menurut kami Pak Bu. Seperti ada panitia amal kematian Pak Bu, ya, agak langsung dari panitia amal kematian ini
menyiapkan kain kafan, kemudian langsung memanggilkan Bilal, kemudian langsung pemerintahan setempat RT RW menghubungi tempat pemakaman dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bagian dari yang disunahkan di dalam syariat membantu orang yang terkena musibah tersebut. Wa amma sun'u ahlul bait ta'aman linnas pamakruh. Mak mana hukumnya kami ini bentuknya yang terkena musibah. Wong tua kami wafat, kami membuatkan makanan makruh, Pak Bu. Tidak dilarang, cuman makruh dibenci. Ya. Ya, bahkan ada sebagian pendapat ulama hal tersebut diharamkan. Ya. Li'anna fihi ziyadatun ala musibatihim. Kalau seandainya dia bentuknya bapak-bapak ibu-ibu, wong yang ekonominya menengah ke bawah, itu menambahkan musibah dan kesulitan bagi dia. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau kami di Lahad itu Pak Bu, dijadikan sebagai sebuah, kalau seandainya menjadi sebuah aib Pak Bu, kalau kena musibah, kemudian tidak membuat makanan khususnya bagi mereka yang ngubur dan sebagainya. Hal tersebut Pak Bu silahkan, tapi kalau pacak jangan sampai menyusahkan yang terkena musibah. Silakan buatkan makanan, tetapi dari tetangga ataupun dari masyarakat sekitar tadi yang nyiapkan. Jangan dibebankan kepada yang terkena musibah. Wa syughlan lahum ila syughlihim wa tashabbuhan bisan'i ahlil jahiliyah. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan hal tersebut kebiasaan dari kaum jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Ketika ada makanan terkena musibah, disuruh juga untuk menyiapkan makanan bagi mereka yang bertakziah. Fa in kana fil warasah qasirun dunal bulugh fa yuhram i'dadut ta'am wa taqdimihi, bakal diharamkan kalau seandainya sampai ngutang Pak Bu dan membebani ahli waris. Jadi katik duit lagi. Ya, katik duit sampai ngutang. Jadi ngutang dulu untuk ngasih makan dan sebagainya. Haram Pak Bu. Apalagi sampai membebani ahli waris. Kau ni anaknya belilah. Tak usah Pak Bu ya. Itu merupakan salah satu hal yang bukan bagian dari syariat Islam. Wa jaza, ya, wa in da'atil haja ila zalika jaza fa inna rubama ja'ahum min mayahduru maytahum minal qura wa makinul ba'idah. Tapi Pak Bu, boleh bagi keluarga untuk membuatkan makanan bagi keluarga jauh yang datang. Contoh Pak Bu, keluarga jauh datang, ya otomatis dia lapar Pak Bu. Maka yang terkena musibah ini membuatkan makanan untuk dia, menyiapkan makanan seadanya. Nah boleh. Tapi kalau tetanggonya itu yang dikasih makan, ketika musibah itu Pak Bu, maka itu masuk dalam kategori yang tidak dibolehkan. Ini ketika hari terkena musibah. Ustadz, mak mana kalau takziah malam, minggu hari dan sebagainya? Kita bahas itu Pak Bu ya. Karena satu harinya itu apakah masuk dalam hari masih takziah? Yang kedua, niat yang memberikan makanan itu apakah sifatnya adalah menggunakan uang dari si mayit ataupun bukan. Itu menjadi sebuah permasalahan. Dan permasalahan ini Pak Bu akan berhubungan dengan pembahasan 3 Pak Bu. 4 bukan 3. Yang pertama, pembahasan masalah hibah, muamalat, pembahasan masalah wasiat, pembahasan masalah waris, dan pembahasan masalah pengurusan jenazah. Pak Bu, hati-hati. Yang meninggal dunia tersebut tidak boleh dikeluarkan kecuali dalam 4 keadaan ini. Jangan diganggu-gugat dulu. Satu, urusi jenazah ini dulu. Dari harta yang meninggal dunia. Yang kedua, ada utang. Kebanyakan masyarakat kita ini, Pak Bu, utang itu disebutkan ketika sudah dikuburkan. Pak Bu, kalau pacak, usahakan utang itu selesai sebelum dikuburkan. Bukan setelah dikuburkan. Karena ngapa Pak Bu, urusan utang itu bukan urusan dunia, tetapi masih ada urusan akhirat juga yang bisa menghalangi pahala bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Bahasanya itu tersendat lah. Maka selesaikan. Kebanyakan kita inilah sudah dikuburkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya jenazah memiliki hutang piutang hubungan ahli waris, Pak Bu, kalau pacak sebelumnya itu diumumkanlah, ataupun ketika ada diketahui utang selesaikan. Ada arisan, pindah
membolehkan akadnya, Pak Bu. Misalnya Bapak Ibu melo arisan, tiba-tiba atau mungkin wong tua Bapak Ibu melo arisan, Bapak tahu bahwasanya, Ibu tahu bahwasanya Bapak Ibu itu punya arisan, wong tua Bapak Ibu punya arisan. Maka sebelum dikuburkan, pindahkan akad tersebut. Pak, Bu, arisan itu bukan lagi atas nama almarhum ataupun almarhumah. Lah sudah kami pindah tangankan ke kami. Dan itu dalam bentuk akad, Pak, Bu. Karena sebenarnya ulama ada sebagian yang memakruhkan arisan, ada yang membolehkan. Tapi intinya, Pak, Bu, itu masuk dalam kategori utang. Apalagi kalau dia dapat duluan, dapat 10 juta. Masih 10 bulan lagi harus membayar. Itu namanya utang. Maka pindahkan akad tersebut. Bahwasanya ketika arisan ini, pindahkan atas nama kami sebagai anaknya dan sebagainya. Supaya tidak sampai yang namanya gantung dalam masalah permasalahan pahala itu. Kemudian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa pahala ataupun kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa kita berikan kepada mayit ataupun kepada jenazah yang sudah meninggal dunia. Ajma'al ulama ala intifa'ul mayyit biddu'a wal istighfar. Jelas, Pak, Bu. Yang paling bermanfaat bagi mayit ketika sudah dikuburkan atau bahkan ketika sudah diambil nyawanya dari jasadnya adalah doa dan istighfar. Mendoakan dan meminta ampunkan kepada jenazah tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari, Pak Bu, dan itu ada di dalam kertas. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu paling sedikit. Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan dibolehkan juga untuk bersodakoh. Pak Bu, sodakoh itu tidak sampai. Maksudnya adalah Bapak Ibu dulu bersodakoh, sodakoh itu dapat pahala, pahalanya itu yang dikasihkan, bukan sodakohnya. Wadail wajibat badaniyah ataupun ibadah-ibadah badaniyah seperti haji, umroh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah badal haji, badal umroh. Dan hal tersebut merupakan bagian dari syariat yang dibolehkan. Dan ulama bersepakat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ini, ada sebagian umat muslim zaman dulu, orang muhajirin, sahabat Nabi muhajirin mendoakan sahabatnya Ansor. Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan juga dosa-dosa saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Dari sini menunjukkan mendoakan orang muslim itu sampai pahalanya. Ya. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan perintah Allah juga istighfarkan. Ya, lidzambika untuk dosa kamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga untuk seluruh umat muslim. Itulah kita gelak berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat. Itu doa untuk kita supaya Allah ampunkan dosa, Allah ampunkan untuk kedua orang tua kita dan untuk seluruh saudara kita muslim dan juga muslimat. Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah hina mata. Rasul pun sering mendoakan sahabat. Ya, seperti Rasul mendoakan Abi Salamah ketika wafat, walil mayyit allazi shalla alaihi fi hadis Auf bin Malik, dan hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang dibolehkannya untuk mendoakan dan juga mengirimkan kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat yang lain, wa qala lil ladzina sa'alu inna ummi matat 'alaiha shaumu syahr fa asumu anha, qala na'am. Suatu ketika ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, wong tuaku wafat dan dia meninggalkan puasa selama 1 bulan. Apakah aku menggantikannya? Kata Rasulullah, na'am. Ya, gantikanlah. Dari sini menunjukkan ibadah-ibadah seperti puasa boleh itu dan sampai kepada orang yang meninggal dunia pahalanya. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, inna faridatallahi fil haji adraktu abi syaikhan kabiran. Ya Rasulullah, aku tahu bahwasanya di antara kewajiban seorang mukmin melaksanakan haji. Aku melihat bahwasanya, aku mengetahui bahwasanya bapakku sudah tua. La yastati ayyasbuta ala rahilah, tidak bisa untuk berjalan. Fa ahujja anhu, boleh tak aku menghajikan dia? Qala Rasul, qala ara'aita law kana ala abika dinun akunta qadiyah? Kalau seandainya orang tua kamu bentuknya punya utang, kira-kira kau bayar tak, kata Nabi?
Kata sahabat, na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyaqdiya. Maka utang seorang terhadap Allah itu lebih diutamakan. Maksudnya apa, Pak? Ketika seorang sudah wajib haji, namun dia bentuknya tidak mampu untuk melaksanakan haji, tetapi bisa dibayarkan oleh anaknya, maka dia yang menggantikan uang tuanya tersebut. Apalagi kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian seperti pembacaan ayat suci Al-Quran juga sampai, Pak. Memang ada sebagian ulama seperti Hanafiyah, Hanabila, dan mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwasanya sampai pembacaan Al-Fatihah, pembacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah, Yasin. Tapi ada juga ulama yang lain seperti ulama-ulama Malikiyah yang awal, mutaqaddimil Malikiyah, dan pendapat-pendapat Syafi'iyah mayoritas mengatakan tidak sampai, Pak. Tapi balik ke keyakinan masing-masing, Pak, ya. Kalau seandainya yakin sampai, maka niatkan dikirimkan. Kalau tidak sampai, maka cukup didoakan dan juga diistighfarkan. Kemudian, mana hukum membaca surat Yasin? Membaca surat Yasin itu, Pak Bu, ulama, ya, mayoritas ulama mengkategorikan disunnahkan untuk membacakan surat Yasin. Wa kana lahu bi'adadin min fiha hasanat, karena di dalamnya itu banyak kebaikan-kebaikan. Man zara qabr walidayhi faqara'a indahu aw indahuma Yasin ghafara lahu. Dalam riwayat, tapi hadisnya dhaif, barang siapa yang membaca surat Yasin kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Hadisnya dhaif. Kalau yakin laksanakan, kalau tidak cukup didoakan dan juga dibacakan ayat-ayat ataupun dibacakan doa bagi kedua orang tua tersebut. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, infak, sedekah, kurban dan sebagainya, itu merupakan kebaikan yang bisa dikirimkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, diniatkan untuk pahalanya tersebut sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan setelah selesai dari pengurusan jenazah, baik di dalam pembahasan takziah, baik pembahasan tentang membantu orang yang terkena musibah, keluarganya meninggal dunia, ataupun pembahasan masalah pahala dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak Bu, ada hal yang kurang dipahami ataupun ada hal yang pengen didiskusikan, silakan Pak Bu. Ahlan, kalau ada. Silakan Pak Haji. Ya. Jadi cak ini, Pak. Kalau seandainya ditanya, ada tak dalil yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan takziah, pembacaan Yasin dan tahlil itu dalam syariat ataupun dalam dalil, ada tak? Katik, Pak. Katik. Ketika ditanya ada tak? Katik. Cuman Pak Bu, kita tanyakan, apa tujuan Al-Quran, hadis dan doa yang di dalam pembacaan takziah, di dalam takziah setiap malam itu, tujuannya apa? Untuk dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ulama itu akan melihat itu, itulah tidak dijadikan sebagai hal yang kalau dikatakan haram itu tidak, Pak Bu. Karena isi yang dibaca itu Al-Quran, isinya itu adalah ayat-ayat pilihan, doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, atau sebagian ada doa-doa yang memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang dalam pelaksanaan ngapo nak malam nian, nah itu yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Nah, pertanyaan, Ustadz, apakah bentuknya ada doa-doa khusus untuk bagi ketika bertakziah? Untuk doa khusus tidak katik juga, Pak Bu. Cuman itu mungkin bagian dari kearifan dari para ulama zaman dulu,
suatu ketika, Pak Bu, kalau yang kami baca dalam sejarah itu, zaman dulu tuh untuk mengumpulkan bertakziah itu sulit. Dalam artian bingung apa yang pengen dilaksanakan ketika kumpul ini. Maka dibantulah oleh ulama, disusunlah jelala, yasin dan tahlil itu. Nah, sehingga memudahkan untuk apa yang nak kami kirim ini. Oh ya sudah, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan Yasin, dan doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sejarah, di dalam pelaksanaan tahlilan setiap malam itu. Tapi Pak Bu, kalau mengharuskan itu yang tidak dibolehkan. Harus, tak boleh kata tahlil dan sebagainya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, untuk mengenai dalil-dalil ataupun mengenai bacaan-bacaan sesuai dengan dalil itu memang tidak ada. Baca tahlil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak arti. Boleh tak Ustaz kami membaca khusus surat yang lain? Silakan. Bapak Ibu nak baca doa Waqiah juga silakan. Bapak Ibu nak baca surah Al-Muluk juga silakan. Bapak Ibu nak baca kulhu silakan. Ya, cuman itu hal yang sudah dibiasakan dalam masyarakat, sudah terbiasa dalam masyarakat dibacakan, maka itu menjadi sebuah hal yang kebiasaan di dalam masyarakat. Apakah hal tersebut bentuknya baik? Balik ke niat orang tersebut, tujuannya apa, Pak? Kalau niatnya inilah yang aku baca dan aku bantu kirimkan untuk mayit, maka itu sebuah kebaikan. Tapi kalau saatnya mengharuskan, apalagi tak tahu tujuannya apa, lebih baik tak usah. Ya, apalagi jangan yang bapak-bapak ibu-ibu datang cuman untuk mengharapkan, dalam artian ada sebagian masyarakat kita, Pak Bu, ya, takziah rumah lumayan lah, berkatnya lemak. Berkat bawaan itu, sangkean atau bahasa kami itu Pak Bu di takirannya itu katanya lemak itu. Atau bahkan di daerah sebagian masyarakat dikasih kain, Pak Bu, dikasih koko. Ya, ada yang dikasih door prize dan sebagainya, Pak Bu. Kalau niat kita untuk mendapat hal-hal tersebut, luruskan niatnya, Pak Bu. Bahwasanya kita hadir itu satu bentuk dari takziah tadi, yang kedua membantu untuk mengirimkan doa. Doa, Al-Fatihah, Al-Quran, dan juga bacaan-bacaan yang bisa bermanfaat bagi si mayit tersebut. Jadi Pak Bu, kompleks permasalahan masalah tahlilan itu kalau nak dijabarkan secara hukumnya itu ada kebaikan di dalamnya walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan tentang pelaksanaan tahlil tersebut. Ya. Silakan. Ya. Oke. Membaca Yasin itu afdolnya itu ketika pertama dari segi waktu dulu, Pak. Dari segi waktu afdalnya baca Yasin itu ketika sakaratul maut. Itu yang paling afdal. Karena menurut mayoritas ulama adalah iqra'u mautakum surat Yasin, bacakan untuk mayit itu surah Yasin. Mayoritas ulama mengatakan itu untuk ketika sakaratul maut dan setelah kematian. Dalam artian dibacakan surat Yasin itu kalau seandainya antara sudah sakaratul maut, antara pertama sekali ruhnya lepas sampai dikuburkan, ulama mengatakan tidak usah, atau bahkan sebagian ulama dari mazhab Maliki makruh membaca Yasin di antara waktu tersebut. Jadi ketika ditanya kapan waktu terbaik, ketika sakaratul maut setelah sudah dikuburkan. Sekarang Ustadz, apakah bagus berjamaah? Bagus dewe-dewean. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya berjamaah itu bagus untuk mengiring ataupun memimpin supaya Yasin itu bentuknya benar, maka jamaah lebih bagus. Dari kalau seandainya dewean, kadang kita tidak tahu bacaan, kadang bentuknya salah, kadang bentuknya tidak sesuai dengan makhorijul huruf, maka lebih baik dilaksanakan secara berjamaah. Tapi kalau seandainya pinter galau ngaji, Pak Bu, maka lebih baik sendiri-sendiri membacakan Yasin tersebut. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi mengkhalifah itu, memimpin Yasin secara berjamaah itu, ada keadaan yang bagus ketika tadi. Ya, contoh Pak Bu, masyarakat kita ini takziah. Ketika takziah, mayat itu di ruang tamu biasanya. Berkumpul di sana, amen dak datang ustaz, dak galak baca Yasin.
Ustaz, nah Ustaz datang, ayo kita baca Yasin sama-sama. Baru baca Yasin. Maka membaca Yasin secara berjamaah tadi itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan. Lebih baik daripada baca dewek-dewek tadi. Ya, apalagi ketika bertakziah, itu bentuknya banyak, kita tidak tahu nak ngapa menceritakan hal-hal. Ya lebih baik sudah pimpinlah Yasin tersebut dan pimpin untuk pembacaan doa tadi. Jadi ketika ditanya mana yang bagus, jengok keadaannya Pak Bu ya. Kadang berjamaah itu lebih bagus, kadang sendiri-sendiri lebih bagus. Ya. Ketika ditanya dalil, baik lagi ke dalil. Ada dalil, katik memang dalilnya secara berjamaah baca Yasin, tidak katik Pak Bu. Tetapi lihat kondisi dan kebaikan yang didapatkan dari hal tersebut. Silakan Pak Bu, kalau lagi yang pengen ditanyakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziah itu Pak Bu 3 hari maksimal. Sekarang pertanyaan, Ustadz ada nujo 140 dan sebagainya. Pak Bu tanyakan dengan keluarga yang melaksanakan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya pokoknya masyarakat di sini biasanya cak itu, nggak ada baca. Maka lebih baik dah usah. Ngabisi duit Pak Bu. Ustadz itu ngapo 40 nuju hari itu ngapo? Karena harta beliau ini banyak. Di antara bentuk dari sedekah kami kumpulkan masyarakat, kami masakkan makanan dan kami infakkan untuk diberikan. Maka hal tersebut merupakan sebuah kebaikan, Pak Bu. Jadi kadang 7 hari itu balik ke dalil, ada tak dalil katik Pak Bu? 7 hari, 40 hari itu tidak katik pada zaman Nabi. Tapi dalam ulama ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Makruh, Pak. Makruh aslinya. Tapi bukan bagian dari yang dilarang. Karena tidak katik, Pak Bu. Atau bahkan ada sebagian ulama mengatakan 40 hari itu landasannya apa? Ada yang mengatakan 40 hari itu landasan mengatakan ruh itu akan lepas setelah 40 hari. Pak Bu, ketika ruh dicabut, itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia lepas itu berarti sebelumnya belum gentayangan. Itulah galak buat mitos di daerah masyarakat kita ini. Maka ada kata istilahnya 40 hari masyarakat itu gentayangan dan sebagainya. Maka ketika bentuknya, sebenarnya penentuan waktu itu tidak ada dasar ataupun landasan dalil di dalamnya. Ya, cuman kalau nang 40 silakan. Ya, 40 hari silakan, 7 hari silakan dan sebagainya. Tapi niat dalam melaksanakan 40 hari itu ngapo? Kalau niatnya untuk memberikan makanan dan untuk mendoakan dan di dalamnya itu diniatkan untuk diberikan pahala bagi yang meninggal dunia, maka itu sebuah kewajiban di dalamnya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak usah. Karena ngapo akan menimbulkan kesedihan lagi, ngingat lagi dan sebagainya. Jadi mana Ustadz? Ya, silakan Pak Bu. Itu bukan kewajiban, bukan juga sunnah, namun tidak dilarang. Jadi silakan. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Ataupun keluarga. Atau wasiat. Aku wafat 40 hari kan aku. Ya, dengan memberikan makanan. Melaksanakan kalau wasiat. Ya, Ustadz, kami nih katik duit, tapi harus 40. Haram hukumnya. Katik duit memaksakan untuk 40. Ngutang, haram hukumnya, Pak Bu. Ngutang untuk mengatasnamakan orang yang meninggal dunia tersebut. Lebih baik tidak usah, Pak Bu. Ya, itu merupakan salah satu bentuk dari kita ini, Pak Bu, bukan permasalahan masalah sosial lagi. Kalau sudah berbicara tentang jenazah, berarti masalah akhirat wong yang sudah meninggal dunia ini. Ya, oleh karena itu, ya, jingok situasi dan kondisi, Pak Bu. Nak 100 juga silakan, nak 1000, nak 10.000 juga silakan. Kalau ada duit.
Ya, dan niatkan untuk disedekahkan atas nama orang yang meninggal dunia dan tanpa memberatkan keluarga yang ditinggalkan tersebut. Itu. Ya. Jadi bagusnya pas sampai nigo jadilah Pak Bu. Ya, sudah selesai. Ya. Nak 40 silakan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama tadi, Pak Bu ya. Bukan yang diharam, dilarang itu tidak dilarang. Ulama tidak melarang. Tapi makruh, lebih baik jenguk kondisi dan manfaat, asas manfaat dari pelaksanaan 40 tersebut. Termasuk juga Pak Bu, pembuatan pedapuran. Pedapuran Pak Bu, jangan bagus-bagus. Maksimal kalau nak ditinggikan kuburan, shibron kata ulama, 1 jengkal. Lebih dari itu diharamkan. Mengambil dari batu Pak Bu, dari tempat yang lain, itu diharamkan juga Pak Bu. Maka ulama masih membolehkan dalam bentuk semen ataupun gipsum. Itu makruh, dimakruhkan dan masih dibolehkan oleh ulama juga. Tapi kalau sampai dibuat batu, atau Pak Bu, seperti saudara-saudara kita non-muslim, diluaskan dan membawakan makanan dan sebagainya, tasyabbah bil qaumin, menyerupai sebuah kaum, maka itu haram dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi ruh mayit tersebut. Lebih baik duitnya apa? Infakkan ke masjid. Jadikan sedekah jariyah daripada buat pedapuran. Mahal Pak Bu pedapuran itu, 3 jutaan pucuk. Iya, itu yang biasa. Yang bagus tuh puluhan juta. Lebih baik dah usah. Ya. Kasih tanda di kuburan tersebut. Buatkan, semenkan sedikit, kasih tanda, ya maka sebagai tanda bahwasanya itu bersemayam keluarga kita dan ada tanda supaya tidak diganggu wong. Cukup itu. Dan kalau tinggi tidak boleh lewat dari shibron kata ulama, tidak boleh dari 1 jengkal. Lebih dari itu diharamkan. Ada lagi Pak Abu? Azan. Terakhir Pak Bu kalau ada. Ibu, Kate. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembahasan terakhir Pak Bu di dalam jenazah. Untuk pelaksanaan praktek minggu depan, silakan Bapak Ibu baca di makalah yang kami buat itu. Ada yang kurang dipahami, agak ditanyakan dan bisa kita langsung praktekkan di minggu depan. Paling fokusnya Pak Bu di memandikan dan mengkafani. Kalau menguburkan, tak kati kita nak nguburkan. Ya paling Bapak Ibu sering-sering jingok nguburkan jenazah. Sama. Paling agak beda tuh karena kita jarang jingok memandikan dan mengkafani, maka kita akan mungkin lebih terfokus kepada mengkafani, memandikan, mengkafani dan mensolatkan, termasuk solat jenazah. Pak Bu ya, posisi imam, mana makmum dan bacaan yang dibaca ketika pelaksanaan solat jenazah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kami Pak Bu, setelah kajian ini kalau pajak Bapak Ibu bisa menjadi bilal untuk keluarga dewe dan bisa mengajarkan. Karena ngapa Pak Bu, kami itu sering sedih nian ketika keluarganya yang meninggal, ya anaknya banyak, ya tapi tidak pacak, tidak tahu apa-apa dan nyuruh wong. Padahal pengurusan jenazah itu merupakan hal yang mudah Pak Bu. Cuman kita tidak berani baik. Ini sudah ada materinya, tinggal kita praktekkan, maka silakan dilaksanakan dan jangan takut dak kate istilahnya kami salah Ustadz dalam ini age dak diterima kubur dak kate Pak Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani. Dan juga Allah juga tidak akan menyiksa ataupun memberikan dosa ketika kita tidak tahu, tidak mampu ataupun lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami dengan dosa ketika kami lupa ataupun kami tidak tahu. Oleh karena itu Pak Bu, jangan takut.
Kalau ada masyarakat, cak ini, diam ke baik, Pak Bu ya. Karena banyak wong ni Bilal aman selalu Pak Bu ketika pengurusan jenazah ada yang wafat itu Bilal galo. Ini cak. Agak wong ini ngomong ini cak ini. Bapak Ibu berpegang dengan apa yang diajarkan syariat. Aku nak cak ini. Aku ini wong tua aku, ini anak aku, keluarga aku. Ini yang diajarkan oleh syariat Islam. Pak Bu ya. Apalagi ada hal-hal yang mengarah kesyirikan. Ketika di kapan itu banyak nian yang kami temukan hal-hal yang masuk dalam kesyirikan, Pak Bu. Dikasih ada kami pernah hadir di daerah mana itu Ustadz yang di daerah Oku yang banyak beras itu, Belitang itu Pak Bu. Dihidupkan kemenyan, Pak Bu. Iya. Ke kemenyan, kata kami itu apa? Iya. Kemudian ditulis-tulis, Pak Bu, ditulis Allah di sini. Syirik, Pak Bu, bisa menghalangi saudara kita, keluarga kita yang meninggal karena ketidakpahaman seorang Bilal di dalam pengurusan jenazah tersebut. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah berikan kebaikan dari ilmu yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa taala jaga dari segala macam kesalahan dan kekhilafan, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menuju kebaikan dunia dan juga akhirat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.